Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nawwara qulubul mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubihim bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى اليوم الموعود أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Semoga di penghujung Ramadan nanti Allah mengumpulkan kita dari bagian orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari penghisapan kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan pengakuan dari beliau bahwasanya kita ada bagian daripada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang sering lalai dan tidak awas diri. Untuk masalah tauhid pun, keimanan pun, ketakwaan pun ikut menurun tanpa mengenal waktu dan batas. Berikut adalah cara-cara agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah mari kita memperbaiki sholat. Untuk meningkatkan iman dan takwa, sholat salah satu cara adalah dalam memperbaiki keimanan kita atau mengangkat keimanan kita. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat dengan khusyuk dan berkualitas. Itulah yang sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Allah yang memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kita dan menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Apa sumbernya itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Allah berfirman dalam firman-Nya surat Yunus ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Surat Yunus ayat ke-37. Ketiga, mengikuti majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu adalah cara juga agar keimanan dan ketakwaan kita, ketauhidan kita bertambah dan meningkat. Majelis ilmu itu tentu akan memberikan kita banyak hikmah dan juga pencerahan
bagaimanapun ilmu selalu kita butuhkan dan membuat kita semakin baik setiap saat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berbab derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Rekan-rekan sekalian, yang keempat adalah mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati yurikumul barqa khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat atau menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air, itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang menggunakan akalnya. Quran surah Ar-Rum ayat 24. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan muncul jika kita menggunakan akal dengan benar. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bukan hanya persoalan spiritual, tapi membutuhkan daya fikir dan nalar yang baik. Untuk itu, dalam meningkatkan keimanan, maka dibutuhkan terus-menerus mengasah akal agar kita tunduk kepada yang benar, bukan kepada hawa nafsu semata. 5. Kunci meningkatkan iman dan takwa. Dari semua jalan meningkatkan iman dan takwa dan mengokohkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi diri dengan baik. Bagaimanapun juga manusia memiliki kelemahan dan semua itu harus dicoba dengan mengkondisikan eksternal. Tanpa konsisten yang tinggi, tentu saja iman, takwa, dan tauhid kepada Allah, tauhidullah tidak akan meningkat, justru malah stagnan atau bahkan melemah ke bawah, menurun, anjlok. Maka itu iman dan takwa jika ingin meningkat, ia harus dipupuk terus-menerus, dipelihara, jangan sampai terperosok jurang kesesatan yang lebih dalam. Untuk itu, umat Islam harus senantiasa mengingatkan bahwa sekali terpuruk maka syaitan akan selalu menggoda untuk jatuh lebih dalam. Sebelum terpuruk maka jangan sampai kita mendekati atau menyentuh lingkaran yang dibuat oleh syaitan untuk menjebak manusia itu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtaru al-kufra bil iman la yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali lagi mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Ali Imran. Semoga kita sebagai umat Islam selalu dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dan menjalankan hidup dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.